Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Iya, kita bersyukur hanyalah milik Allah bentar. yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan dalam Golden Habit Forum pada pagi hari ini. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum, Alhamdulillah pada pagi hari ini telah membersamai kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang pada pagi hari ini kita sudah memasuki Golden Habit Forum pada episode yang ke-129. Hebat Di banyak. mana ini adalah topik yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus adalah berkenaan dengan kepemimpinan keluarga. Setelah sebelumnya pada minggu lalu kita sudah berbicara tentang kepemimpinan yang kemudian pada minggu ini sudah mulai spesifik bagaimana kepemimpinan keluarga. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum kita memulai, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Ustadz Agus Sukaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, dari pulau-pulau besar sudah terwakili. Papua ada Taman Raja Ampat ini. Alhamdulillah, biasanya Jayapura, Sorong, ada Raja Ampat. Dari NTT ada Pak Kiai Mustain, dari Sulawesi, dari Palu, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, DKI, Sumatera, ada dari Lampung, alhamdulillah. Lombok, NTB. Oh, ada NTB, alhamdulillah. Ada NTB juga. Ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga episode ke-129 kita bisa selenggarakan. Mudah-mudahan bisa berlangsung lebih lama dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan yang paling penting ajaran agama kita. Kita masih melanjutkan kajian tentang tugas sebagai khalifah fil ard. Ada tugas keilmuan dan tugas kepemimpinan. Tugas keilmuan sudah kita bahas beberapa seri, tugas kepemimpinan juga sudah beberapa seri. Topik kita tentang kepemimpinan keluarga. Ini termasuk tugas sebagai khalifah, tugas kepemimpinan. Di Sabtu lalu kita sudah membahas kepemimpinan rumah tangga. Ini sekedar merefresh hadis tentang kepemimpinan.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun. War rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Wal mar'atu ra'iyah ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun. Wal abdu ra'in ala mali sayyidiha wa huwa mas'ulun. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ini hadis yang menggambarkan bahwa tidak ada di antara kita yang tidak punya tugas kepemimpinan. Setiap kita mendapatkan tugas kepemimpinan. Imam adalah pemimpin, dimintai pertanggungjawaban. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, ia dimintai pertanggungjawaban. Ya. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya, ia dimintai pertanggungjawaban. Pegawai itu juga pemimpin atas usaha tuannya, dan ia dimintai pertanggungjawaban. Nah, sehingga ada kepemimpinan imam, ya, ini kepemimpinan negara atau organisasi. Nah, kita saat ini yang kedua, ya, laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, ia dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga kita membahas tentang kepemimpinan keluarga. Ini merupakan hal penting, karena keluarga itu menjadi basis, ya, pengembangan masyarakat yang lebih luas. Mari kita awali dari visi Muhammadiyah yang juga terkait dengan keluarga ini. Nah, ini visi Muhammadiyah itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini visi Muhammadiyah yang kita perjuangkan bersama. Ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan suatu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu tidak mungkin, ya, visi ini tiba-tiba terwujud tanpa kita membangun komponen-komponennya. Nah, komponen paling penting adalah pribadi-pribadi. Sehingga visi Muhammadiyah ini perlu kita breakdown, ya, menjadi visi pribadi-pribadi. Sehingga kita, para anggota Muhammadiyah, dan juga sasaran dakwah kita, itu selayaknya juga memiliki visi yang selaras dengan visi Muhammadiyah. Tetapi areanya lebih sempit, area pribadi. Menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Ini kalau bisa menjadi visi pribadi semua anggota Muhammadiyah, dan juga sasaran dakwahnya kita gerakkan untuk memiliki visi ini, sehingga semua bergerak untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, pribadi Muslim adalah proses yang harus kita wujudkan sepanjang hayat, di mana kita berkomitmen menjalani hidup sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Ini juga terkait dengan misi Muhammadiyah. Nah, selanjutnya, pribadi ini kemudian mengembangkan bagaimana terwujud keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Ini breakdown dari visi Muhammadiyah, dari pribadi, kemudian dikembangkan menjadi menjadi keluarga. Nah, keluarganya menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, keluarga ini, ya, kepemimpinannya Islami, rumah tangganya Islami, saling bersinergi menuju pribadi Muslim sejati,
beradab Islami, ya, saling tolong menolong, ya ini yang mesti diwujudkan di dalam keluarga, sehingga setiap keluarga anggota Muhammadiyah dan keluarga Muslim itu menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Tentu di dalamnya terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari situ kemudian kita bisa berjuang bagaimana visi Muhammadiyah bisa terwujud. Basisnya adalah pribadi dan keluarga. Dalam tingkat yang lebih terbatas, ya, kita bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Aum Amal Usaha Muhammadiyah yang dikelola oleh persyarikatan. Bagaimana semuanya itu bisa dikelola secara Islami, sehingga di situ menjadi gambaran, ya, gambaran mikro masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi Islam yang sebenar-benarnya, sekolah-sekolah kita menjadi sekolah Islam yang sebenar-benarnya, rumah sakitnya menjadi rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya, sehingga semua amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah itu menjadi gambaran, ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di lingkup amal usaha itu. Nah, ke depan ini agaknya perlu dibuat terstruktur bagaimana implementasi ajaran Islam pada amal usaha ini. Alhamdulillah untuk di amal usaha rumah sakit itu sudah ada standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Dan standar itu implementasinya ada asesmennya, ya, di-assess, ya, bagaimana implementasi al-Islam ke Muhammadiyan di dunia rumah sakit. Dan asesmennya menjadi semacam sertifikasi atau akreditasi, sehingga kita nilai, ya, apakah rumah sakit itu sudah mewujudkan Islam di dalam pengelolaan rumah sakitnya atau belum. Nah, ini Mas Ardianto dari dari Rumah Sakit Romani, ya, baru saja mengakses yang di Metro, Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, kemarin hari Rabu, ya, ini salah satu yang disebut. Dan ini kita terus melakukan assessment bagaimana implementasi ajaran Islam di tingkat amal usaha. Ya, mudah-mudahan nanti di amal usaha yang lain itu juga ada asesmennya. Ini para penanggung jawab AIK Perguruan Tinggi Muhammadiyah sedang berkumpul di Purwokerto. Nah, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan model implementasi yang terstruktur, ya, terstruktur. Ada penilaiannya, ya, sehingga nanti ada gradasinya. Kalau di rumah sakit itu ada baik sekali, ada istimewa. Ini mereka yang sudah tersertifikasi, yang sudah lolos, ya. Kalau belum bisa baik berarti dia belum lolos, harus mengulang lagi. Nah, ini model bagaimana implementasi visi Muhammadiyah. Nah, saya ingin menekankan di sini bahwa pada ranah pribadi dan keluarga ini nanti menjadi faktor penting di dalam kepemimpinan keluarga. Sehingga mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab keluarga. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian, keluarga-keluarga kita itu perlu membangun visi atau harus punya visi. Harus punya visi. Jadi keluarga bukan sekedar autopilot berjalan mengalir tanpa arah yang jelas, ya, tetapi harus punya visi, sehingga kepemimpinan keluarga
itu adalah kepemimpinan untuk mewujudkan visi keluarga. Nah, ini menyelaraskan dengan visi Muhammadiyah dalam ranah keluarga. Ya. Kita bisa kembangkan visi keluarga itu adalah terwujudnya keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Kepemimpinannya Islami, rumah tangganya Islami, saling bersinergi menuju pribadi Muslim sejati, beradab Islami, tolong-menolong dalam keluarga itu. Nah, sehingga visi ini, bagaimana caranya kita bisa mensosialisasikan setiap kader kita, setiap anggota kita, setiap umat yang membangun keluarga, itu nasihat kita adalah membangun visi ini. Ya, membangun visi. Jadi harus punya visi dan kepemimpinan keluarga itu bagaimana mewujudkan visi ini di dalam keluarga. Nah, sehingga di situ keluarga itu salah satu fungsi pentingnya adalah bagaimana setiap anggota keluarga menjadi pribadi Muslim sejati. Pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Ini termasuk mengamalkan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga fungsi keluarga itu adalah yang penting, ya, yang penting, ya, menggerakkan semua anggota keluarga menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita bisa punya visi seperti ini, sehingga keluarga itu ditata sedemikian rupa, sehingga di dalam menjalani hidup itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Ini tentang karakter ini sudah kita bahas pada waktu melaksanakan tugas keilmuan. Itu harus ada karakter ini. Jadi karakter itu kita sematkan pada anggota keluarga sehingga ayah sebagai pemimpin keluarga ini memimpinkan supaya ini bisa dilaksanakan. Istrinya, anak-anaknya, ya, semuanya bergerak menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, ini visi yang seharusnya dibangun oleh keluarga. Kita mengamati banyak keluarga, ya, itu yang berjalan autopilot, ya. Tidak jelas visinya mau kemana, ya. Hanya menjalani rutinitas, ya. Sehingga rutinitas itu bisa membosankan. Ya. Tapi kalau kita punya visi dan semuanya bergerak untuk menuju visi itu, maka keluarga itu menjadi sesuatu yang menarik, ya. Karena kita semua punya visi yang sama. Nah, Muhammadiyah di dalam mewujudkan visinya itu menetapkan misi. Misi itu adalah track, jalur, jalan untuk sampai kepada visi. Muhammadiyah itu misinya ada 3. Yang pertama, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah atau makbulah. Dan yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini poin kepemimpinan keluarga itu yang penting adalah yang ketiga ini. Meskipun yang 1, 2 itu juga penting, ya, tapi ini ada poin penting mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga.
Nah, ini yang bisa mengeksekusi adalah kepemimpinan keluarga. Sehingga Muhammadiyah, kita semua perlu untuk menguatkan kepemimpinan keluarga ini. Jadi Muhammadiyah sudah mempunyai tuntunan menuju keluarga sakinah. Itu perlu lebih masif lagi sosialisasinya, sehingga misi keluarga itu nanti bisa dikembangkan sedemikian rupa, dan itu menjadi model yang kita sebarluaskan, yang kita kembangkan. Kalau perlu pelatihan-pelatihan kita itu tidak hanya kaderisasi pembinaan ideologi bermuhammadiyah, tapi juga kita mengembangkan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan keluarga. Ini nampaknya porsinya ya perlu dikembangkan lagi. Bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita mempunyai wawasan yang cukup tentang keluarga, mempunyai impian tentang keluarga, sehingga ketika mereka nanti akan berkeluarga, itu jelas apa yang mau dilakukan. Nah, misi Muhammadiyah ini, utama misi yang ketiga ini ya, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, ini mestinya menghasilkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dengan ciri, ini menurut PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah pada kehidupan pribadi, aspek akidahnya bertauhid murni dan bersih dari syirik. Aspek akhlaknya berakhlak mulia, meneladani Nabi sehingga menjadi uswah hasanah dan terhindar dari akhlak buruk. Ini akhlak ini menjadi problem besar ya bangsa kita ya, di mana akhlak mulia ini banyak dipinggirkan ya, sehingga yang terjadi ini kita melihat banyak akhlak-akhlak yang mazmumah ini muncul di dalam tata pergaulan sehari-hari ya, dan munculnya cukup banyak ya. Aspek ibadah, melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil. Nah, ini pembinaan di keluarga ini sangat penting ya, sehingga kebiasaan melaksanakan ibadah mahdhah itu sudah sudah terjadi ketika anak-anak anggota keluarga itu menginjak balik, usia balik, itu mereka mestinya sudah terbiasa. Ya. Akhlak, adab, ibadah itu telah menjadi kebiasaan ketika anak masuk usia balik. Sehingga ketika balik, dia sudah terbiasa untuk beribadah mahdhah dengan baik, berakhlak, beradab dengan baik, sehingga ketika usia mukallaf ya, itu tinggal melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun pada waktu anak ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini penting sekali fungsi keluarga. Ini terutama Bapak dan Ibu mempersiapkan anak itu pada usia mukallaf itu sudah siap, sudah ngerti benar salah, sudah mempunyai kebiasaan akhlak yang baik, ya, adab yang baik, sehingga ketika usia mukallaf itu sudah bisa mengambil alih keputusannya, tanggung jawabnya, dia tanggung jawab sepenuhnya terhadap semua tindakan yang dia lakukan. Ini fungsi penting keluarga, sehingga ketika masuk masa mukallaf itu sudah siap
ya untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukannya. Ya. Muamalatnya juga demikian, ya. Ditata sedemikian rupa kehidupan pribadi itu, ini pembentukan pentingnya adalah di keluarga. Jadi bagaimana dalam kehidupan pribadi itu terwujud, ini fungsi keluarga di dalam melakukan pembinaan ini sangat penting. Dalam kehidupan keluarga, menghasilkan keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Ini misi Muhammadiyah yang ketiga. Ya. Mewujudkan Islam dalam kehidupan keluarga, menghasilkan keluarga Muslim yang sebenar-benarnya, yang cirinya antara lain ayah, suami, memimpin keluarga, menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Jadi kehidupan keluarga itu semuanya melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ajaran Islam. Ibu memanage rumah tangga, ini sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Ayah ibu mendidik anak-anak menuju pribadi Muslim sejati. Tanggung jawab bersama. Ayah dan ibu, bagaimana anak-anaknya menjadi pribadi Muslim sejati, punya karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Ini dibimbing mulai kecil, bahkan mulai sebelum lahir, di dalam perut ketika hamil itu juga sudah mulai dididik sedemikian rupa, karena apa yang dilakukan ketika ibu hamil itu punya pengaruh yang besar bagi janin yang dikandung. Ya. Jadi ketika mengandung banyak diajak ngaji, banyak diajak baca Quran, banyak diajak melakukan amalan-amalan soleh, ya tahajud, duha, ya sholatnya berjamaah dan lain sebagainya. Itu akan direkam oleh janin yang berada di dalam kandungan. Sehingga ketika nanti dia lahir, dia akan lebih familiar dengan amalan soleh itu dan lebih mudah dibimbing, dididik untuk melakukan amalan-amalan soleh itu. Nah, ini ayah ibu, ya, bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi pribadi Muslim sejati. Nah, Nabi itu memberikan pesan bahwa anak-anak itu mempunyai hak atas kedua orang tuanya. Ya. Antara lain apa? Ayuh sina ismahu. Memberikan nama yang bagus. Bayuh sina adabahu. Ya. Memberikan adab yang bagus. Ini menurut saya tugas paling berat. Ya. Membimbing anak mempunyai adab yang bagus. Ini proses pembentukannya, ya tentu tadi mulai sebelum lahir itu sudah dibiasakan bersama ibunya, bersama ayahnya, melakukan amalan-amalan soleh. Ketika lahir itu dituntun sedemikian rupa sehingga dia beradab baik. Ya. Ini mulai bayi sudah dituntun sedemikian rupa. Ya. Ini ayusina adabahu. Ya. Sehingga kegiatan sehari-hari anak keluarga ini adalah Islami. Punya adab terhadap diri sendiri Islami. Ya, itu ya orang tua yang punya tanggung jawab untuk bisa membimbing anaknya melakukan kehidupan yang Islami. Ini saya kira cukup panjang bagaimana kita bisa membimbing anak-anak menuju pribadi Muslim sejati. Ya, tapi insya Allah nanti kita kaji pada kesempatan yang lain. Ya.
Anggota keluarga saling bersinergi dalam menuju pribadi Muslim sejati. Saling mencintai, menyayangi, dan menghormati, menjaga hak-hak anggota keluarga lainnya, sehingga muncul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini breakdown dia, misi ketiga Muhammadiyah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, ini perlu mendapatkan porsi perhatian kita, mempersiapkan keluarga. Karena ini merupakan langkah penting di dalam mewujudkan visi Muhammadiyah. Kalau ini kita abaikan, maka visi Muhammadiyah itu hanya menjadi angan-angan. Ini adalah langkah untuk menuju konkretnya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Sehingga fokus pada kehidupan keluarga ini perlu kita seriusi. Sehingga keluarga kita itu misinya itu juga mestinya membreakdown dari misi Muhammadiyah itu. Karena misi Muhammadiyah mewujudkan visi Muhammadiyah, misi keluarga mewujudkan visi keluarga. Ya, nomor satu menegakkan tauhid yang murni, saya kira sama ya. Jadi menegakkan tauhid yang murni di keluarga. Yang kedua, mendidik anggota keluarga mempelajari dan menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan membangun karakter pembelajar dan pejuang. Yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, anggota keluarga, dan keluarga dengan membangun karakter pengamal saleh. Jadi keluarga kita ya, itu menjadi keluarga yang saleh, keluarga Islam yang keluarga Muslim yang sebenar-benarnya kan keluarga yang saleh. Nah, ini akan membawa kita kepada visi keluarga ya terwujudnya keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu ya, kepemimpinan ayah ya, suami ini menjadi penting. Ya. Bagaimana kita mengembangkan potensi ya, suami, ayah memiliki kepemimpinan yang kuat untuk mewujudkan visi keluarga ya, menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Di mana sang suami atau ayah ini memimpin semua anggota keluarganya. Istri, ya, kemudian yang juga berfungsi sebagai ibu, anak-anak, dan anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu. Untuk kemudian ya, nah, dia melakukan kegiatannya, ya, antara lain bagaimana ya, anggarannya, ya, tanggung jawab ayah, suami, bagaimana membuat regulasi di dalam keluarga, di mana regulasi itu nanti disepakati ya, oleh ayah dan ibu, dipimpinkan untuk juga dilaksanakan oleh anak-anaknya juga. Bagaimana pendidikan keluarga, bagaimana manajemen ya, intra dan antar keluarga ini dilakukan. Ini adalah kepemimpinan yang perlu dikembangkan sehingga keluarga itu semuanya bergerak menuju keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Insya Allah ya, kita lanjutkan detailnya bagaimana kepemimpinan keluarga ini pada
pertemuan berikutnya. Sementara saat ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Bapak-Bapak sekalian, terutama ini Prof. Partino sebagai psikolog, nanti bisa memberikan tambahan sehingga kita bisa menguatkan fungsi keluarga ini ya menjadi sasaran dakwah penting ya persyarikatan kita membangun keluarga-keluarga Muslim yang sebenar-benarnya sebagai fondasi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tanallah ya akum ajma'in. Asr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.